Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Gagasan tentang mekanisme kontrol terhadap rumah ibadah yang disampaikan oleh BNPT beberapa waktu lalu nampaknya masih terus mendapat respon dari berbagai pihak. Bukan saja dari ormas-ormas Islam dan komunitas Muslim, tetapi juga dari ormas-ormas keagamaan lainnya dan umumnya menentang keras tentang gagasan dimaksud, bahkan menganggap sebagai langkah mundur dalam berdemokrasi di Indonesia. Gagasan tentang mekanisme kontrol terhadap rumah ibadah dilatar belakangi oleh adanya keluhan dari anggota DPR RI pada saat dengar pendapat dengan BNPT yang menyebutkan bahwa terdapat masjid pemerintahan di suatu daerah yang ceramah-ceramahnya selalu menyudutkan pemerintah. Karena itu BNPT harus lebih peka lagi dalam bekerja untuk mencegah hal-hal seperti itu. Ini adalah sebuah ironi karena bagaimana mungkin sebuah masjid yang dibina dan dibiayai oleh pemerintah justru penceramahnya selalu menyudutkan dan mencela pemerintahan. Bukan sebaliknya, mendoakan selamat dalam menjalankan tugas. Selain itu, gagasan dimaksud juga berangkat dari pengalaman beberapa negara muslim yang secara penuh memegang kendali terhadap rumah-rumah ibadah, mulai dari penentuan khatib, imam, dan lain-lain, termasuk muatan-muatan ceramah dan khutbahnya, misalnya di Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, dan juga rumah-rumah ibadah di negara-negara Timur Tengah yang umumnya dibawa kendali pemerintahan dan kontrol secara penuh, sehingga setiap penceramah dan imam-imam yang bertugas di masjid-masjid atau rumah-rumah ibadah tidak akan mencelah dan menyudutkan pemerintah. Bahkan sebaliknya, selalu mendoakan agar selamat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Optimalisasi rumah-rumah ibadah memang sebuah dilema bagi kita di Indonesia. Dari satu sisi kita berada di sebuah era demokrasi di mana setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya dan pikiran-pikirannya di depan umum, termasuk di rumah-rumah ibadah. Tapi dari satu sisi, masjid adalah sebuah tempat yang suci yang dikhususkan untuk bermunajat kepada Allah dan memberi nasihat kepada jamaahnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, serta tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di tempat itu. Tetapi ironisnya dijadikan sebagai tempat untuk menciptakan sikap intoleransi, saling bermusuhan antara sesama dan sesama bangsa Indonesia. Persoalannya karena hampir semua rumah-rumah ibadah di Indonesia merupakan hasil swadaya masyarakat. Pegawainya pun digaji oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu mereka merasa berhak sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang bisa memberikan ceramah dan ceramah apa saja yang bisa disampaikan tanpa harus intervensi dari pihak lain. Disinilah perbedaan antara rumah-rumah ibadah di Indonesia dengan rumah-rumah ibadah di negara-negara muslim lainnya. Sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengontrol, dan itu jugalah yang mendorong masyarakat menentang keras gagasan mekanisme kontrol dimaksud. Tetapi satu hal yang mutlak menjadi kesempatan kita bersama, bahwa kedamaian, kerukunan hidup antara sesama adalah tujuan kita untuk bermasyarakat. Tanpa itu maka kita akan sulit menjalankan keyakinan agama kita masing-masing. Karena itu penting bagi kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kedamaian, toleransi, bukan saling membenci dan menyalahkan serta menyudutkan. Nah, salah satu sarana yang dapat mendorong terciptanya kehidupan yang damai, aman dan tentram adalah optimalisasi rumah-rumah ibadah. Artinya bagaimana supaya dari rumah-rumah ibadah itu muncul nasihat-nasihat yang mengarahkan setiap pemeluk agama agar selalu hidup berdampingan secara damai, aman, tentram, dan saling tolong-menolong antara sesama. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan sebuah mekanisme kontrol antara pemangku kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus rumah-rumah ibadah, tentang bagaimana menjadikan rumah ibadah sebagai sarana dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di setiap komunitas masyarakat.
Saya yakin bahwa dengan jumlah masjid dan rumah ibadah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu, pemerintah tidak akan mampu dan tidak akan bersedia mengurus semua rumah ibadah yang telah dibangun oleh masyarakat selama ini. Apalagi mengontrol ceramah-ceramah dalam masjid yang hampir setiap hari ribuan kegiatan di berbagai daerah. Ini adalah pekerjaan berat bagi pemerintah, apalagi seperti di Indonesia yang jumlah masjidnya mencapai ratusan ribu. Berbeda dengan di negara-negara lain yang jumlah masjidnya bila dibanding dengan jumlah masjid dan rumah ibadah di Indonesia sangatlah jauh. Jadi tidak mungkin itu dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang dibutuhkan adalah mekanisme kontrol. Artinya, bagaimana masyarakat membuat sebuah ketentuan-ketentuan di masjid masing-masing yang bisa diterapkan dalam mengurus masjid dimaksud, termasuk mengatur dan menentukan siapa dan apa yang akan disampaikan oleh setiap penceramah. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah ceramah itu akan menambah keimanan jamaah dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan BNPT pada rapat dengar pendapat itu di DPR RI beberapa waktu lalu, menurut hemat kami bukanlah mengontrol dan mengawasi masjid dan rumah-rumah ibadah sebagaimana mengawasi gerakan-gerakan sebuah gerakan terlarang, tetapi lebih diarahkan kepada bagaimana setiap masjid tidak sembarang menunjuk penceramah, apalagi jika penceramah dimaksud cenderung memprovokasi dan mengadu domba masyarakat. Saya juga yakin bahwa rumah-rumah ibadah yang sering mengundang penceramah yang suka memprovokasi dan mengadu domba tidak berbanding lurus dengan jumlah masjid yang betul-betul konsisten di dalam mencapai tujuan pembangunan masjid itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di dalamnya selain Allah. Artinya masjid sejatinya dijadikan sebagai tempat bermunajat kepada Allah dan mendapatkan nasihat-nasihat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta masjid yang menjadi pusat pembahasan kemaslahatan umat sebagaimana dulu Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran dan pembahasan tentang kemaslahatan masyarakat serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan agama serta negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.